Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semua takdir. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah, dan semua yang Allah takdirkan bagi orang beriman pasti yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah lah pencipta setiap zaman. Nah, sekarang kita takdirnya ada di zaman teknologi yang serba canggih, dan ini sudah qadarullah ya. Jadi jangan menyalahkan zaman, jangan menganggap remeh zaman, tetapi kita manfaatkan zaman seperti ini untuk membuat kita semakin satu, makin kuat iman. Nah, itu bagus teknologi. Yang kedua, jadikan teknologi ini peningkat amal soleh kita. Dan yang ketiga, jadikan teknologi tawasobil haq peningkat saling berwasiat dalam kebenaran. Dan yang keempat, jadikan teknologi tawasobil sabr, bagaimana dengan teknologi kualitas menahan diri, mengendalikan diri kita semakin meningkat. Itulah pentingnya teknologi, karena teknologi mangga. Waalaikumsalam, nuhun. Karena teknologi itu luar biasa ini, memudahkan kita terbang ke langit tanpa beranjak dari kursi, memudahkan kita menyelam ke dasar lautan tanpa basah, kita mendekati kawah tanpa kepanasan, kita berada di hutan belantara tanpa terancam, kita bisa menjelajah berbagai negara tanpa ongkos. Luar biasa ya teknologi ini. Jadi teknologi adalah bagian yang harus kita syukuri, kita nikmati. Nah, kali ini kita akan berbicara dengan para ahlinya tentang ada hijrahnya TV dari zaman ke zaman ya. Dulu ingat zaman berapa dulu ketika tahun 60-an lah ada TV hitam putih. Aduh, tetangga punya TV teh semua nebeng di tetangga ini. Pokoknya paling keren lah kalau tetangga punya TV itu ya. Dulu belum punya dengan keluarga orang tua tuh. Lambat laun terus bergeser, TV-nya menjadi semakin tipis, dan sekarang kita mengenal TV digital. Kita berbincang-bincang nih dengan Pak Gary dari Kominfo ya. Mohon Kominfo ya. Beliau alhamdulillah yang sangat banyak berjasa untuk MQTV. Pak Eka Budiman, nah, Direktur MQTV yang memang wajahnya dengan TV sudah lengket ya. Dan mana Pak Gatot tuh ya. Apa kabar Pak Eka? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi Eka tuh udah berapa lama menikah dengan TV tuh Kak? 20 tahun, 20 tahun ya. Eka mah tidak bisa dilepaskan dari televisi. Kalau Pak Gary udah berapa lama nih dengan yang gini-gini Pak Gary? 7 tahun di penyiaran. Di penyiaran, alhamdulillah. Sok atuh mangga, gimana apa yang mau dibahas ini ya? Ada sebagai pengantar ini. Silakan. maka dengan Pak Gatot diawali. Mana Pak Gatotnya, Pak Gatot? Oh, beliau sedang Eka kalau Pak Gatot belum, sedang ada kendala. Biasanya beliau selalu tepat waktu. Oh, itu ada tuh. Alhamdulillah. Ya, Siap, Alhamdulillah. Mohon maaf lambat. silakan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas pengantarnya Pak Gary. Terima kasih Pak Eka. Masya Allah. Jadi takdirnya alhamdulillahirobbilalamin. Bapak dan Ibu, 2 hari yang lalu MKTV sudah melakukan uji coba migrasi dari televisi terestrial atau analog ke digital. Nah, hari ini karena masyarakat dan kami juga di internal Darut Tauhid masih meraba-raba sebenarnya teknologi digital itu seperti apa dan pengaruhnya buat kehidupan kita bagaimana untuk ke depan. Apakah televisi yang ada di rumah kita itu harus diganti, beli yang baru begitu ya, atau bisa dimodifikasi ditambah alat sehingga nanti bisa menangkap siaran dengan baik, termasuk juga peluang
televisi digital di masa-masa sekarang, apakah masih bagus, layakkah untuk kita lihat? Karena memang sekarang device, mobile phone, cellphone itu sudah sangat marak. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, Bapak dan Ibu, bersama kami Pak Geriantika Kurnia, beliau adalah Direktur Kemenkominfo Republik Indonesia. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Geri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha? Izin off cam ya, izin off cam tapi mengikuti nih ya. Enggak. Mangga mengikuti non. Mangga, siap. Nah, Pak Geri, ini mohon izin, ini masyarakat perlu ada informasi dan penjelasan ya, karena tidak semua mengikuti apa yang sudah dijelaskan oleh berbagai pihak terkait dengan migrasi televisi ini menjadi televisi digital. Nah, silakan Pak Geri untuk menjelaskan terkait hal ini, termasuk juga apa yang dilakukan masyarakat sehingga televisi digital ini bisa betul-betul optimal di tengah-tengah kondisi yang seperti sekarang. Silakan Pak Geri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Agim, Pak Gatot, sama Pak Eka, sama sahabat MKTV, sahabat Darul Tauhid yang ada di seluruh Indonesia, mungkin juga ada yang di luar negeri. Pagi-pagi udah serius banget nih Pak Gatot. Tadi AA udah nyampaikan bahwa perubahan teknologi ini udah qadarullah lah, udah tidak bisa dicegah. Nah, kita gimana caranya memanfaatkan teknologi ini untuk dakwah, salah satunya pendidikan, dan nanti agar teknologi ini bermanfaat buat banyak orang. Nah, isu utama yang sekarang sedang dibincangkan oleh banyak orang adalah migrasi analog ke digital. Tadi Agim udah nyampaikan bahwa siaran TV ini sudah ada sejak 62 tahun yang lalu ketika TVRI didirikan. Jadi mungkin orang tua kita, kakek kita yang mengalami dulu nonton TV hitam putih. Kata A tadi hitam putih, kita juga belum, biasanya nontonnya kalau Gatot Gaduh TV mungkin teman-teman juga nimbrung dulu karena TV-nya masih terbatas. Jadi siaran TV itu udah 62 tahun yang lalu ya di Indonesia, kemudian hitam putih. Setelah itu berwarna, dan teknologinya 62 tahun yang lalu sama aja. Nah, baru sebenarnya di organisasi internasional ITU 2007 itu ada perubahan teknologi dari analog ke digital gitu. Nah, 2007 kemudian ITU 2015 itu memberikan rekomendasi ke seluruh negara untuk pindah hijrah, kata dari analog ke digital. Kenapa harus hijrah? Nanti saya jelasin. Nah, teman-teman semua, sahabat MKTV yang ada di ikut hadir pagi ini, jangan juga perpindahan dari siaran analog ke digital ini menjadi heboh ya, kemudian kayak kiamat, mendekati kiamat. Nggak perlu. Jadi antenanya, antena yang dulu sejak 62 tahun yang lalu masih bisa digunakan kalau masih baik. Kemudian TV-nya, kalau TV-nya masih bagus, TV analog masih bisa digunakan. Jangan tadi kata Kang Gatot harus rubah TV, harus ganti antena, nggak perlu. Jadi antenanya antena yang lama, TV-nya TV lama gitu. Jadi sekarang perubahan dari analog ke digital itu, kalau TV-nya masih lama, masih jadul, belum support digital,
tinggal ditambahkan set-top box. Set-top box itu alat untuk mengkonversi. Nanti kalau TV-nya masih analog, di digital dikonversi biar diterima di siaran TV analog gitu. Nah, keluaran TV-TV yang keluaran tahun 2014 ke sini rata-rata sudah digital. Jadi tinggal di-scan ulang mendapatkan siaran baru. Nah, yang ingin diluruskan ini kadang-kadang masyarakat masih bingung yang disebut siaran TV digital itu apa gitu. Apakah yang berbayar gitu, atau yang menggunakan parabola, atau menggunakan internet atau streaming. Nah, itu bukan siaran TV digital yang gratis. Memang itu siarannya digital, tapi itu harus berbayar, mengeluarkan kuota. Sedangkan siaran TV digital adalah siaran yang ditangkap gratis. Karena mulai frekuensi terestrial dan selama ini diterima oleh masyarakat dengan menggunakan antena biasa. Jadi sejak 62 tahun yang lalu tadi saya sampaikan sampai sekarang juga gratis. Nanti juga sampai kapanpun ya gratis siarannya. Kemudian apa yang membedakan siaran TV analog dan siaran TV digital ini? Nah, kalau di siaran TV analog itu, ingat mungkin Kang Eka, kalau lagi TV-nya jelek, naik ke atas, genting, kemudian antenanya digoyang-goyang sambil teriak-teriak, bagus nggak gitu, semutnya hilang nggak, nah gitu. Nah itu siaran TV analog itu seperti itu. Kalau ada hujan, wah udah, atau semakin jauh dari pemancar MQTV ya semakin jelek lah gitu. Sedangkan siaran TV digital itu stabil, jadi sistemnya ada sinyal atau tidak, mirip dengan kita menggunakan telepon seluler ya. Kadang-kadang kalau misalkan sinyalnya nggak ada, ya udah kita nggak bisa komunikasi atau baper muter-muter kalau menggunakan WA. Sama dengan siaran TV digital. Siaran TV digital itu selama ada sinyalnya dimanapun masyarakat di seluruh Indonesia akan mendapatkan tagline-nya itu untuk migrasi analog ke digital ini bersih, gambarnya jernih, suaranya dan canggih teknologinya. Jadi insya Allah teman-teman semua nanti di seluruh Indonesia akan mendapatkan siaran TV digital. Kalau siaran TV analog kadang-kadang teman-teman juga sudah susah mendapatkan, termasuk di Bandung, walaupun ada 20 lebih siaran TV analog, kadang-kadang susah karena sinyalnya jelek. Kadang-kadang kita juga akhirnya males nontonnya, paling diterima hanya 6 gitu. Kalau siaran TV digital sekarang udah di Bandung mungkin lebih dari 30 program siaran. Nah, kelebihannya lagi apa? Ini baru dari sisi TV-nya aja ya, sama pemirsa. Kalau di analog itu ya seperti yang sekarang. Kalau di digital ini benar-benar luar biasa, yang jelas gambarnya bersih itu benar-benar. Kalau teman-teman sekarang sudah melihat siaran TV digital, bersih, jernih, dan canggih teknologinya. Jadi di TV nanti mungkin MQTV, Kang Eka, itu bisa disetting TV-nya. Bisa ada EPG, Electronic Program Guide. Jadi kalau misalkan MQTV menyiarkan jadwalnya sebulan itu bisa dicek tuh oleh teman-teman sahabat MQTV. Jadwal AA kapan sih ceramah atau jadwal lainnya yang menarik, nanti bisa ditandai itu. Jadi nanti mungkin MQTV juga bisa seperti itu. Satu EPG. Yang kedua, Kang Gatot, ini ramah anak. TV digital tuh ramah anak. Maksudnya apa ramah anak tuh? Jadi kan orang tua sekarang tidak bisa mengontrol kalau misalnya nonton TV itu.
Ada juga tontonan-tontonan yang kurang pas di anak-anak gitu ya. Tontonnya belum cukup umur karena dari pagi sampai malam ada tontonan yang hiburan yang mungkin belum cocok buat anak. Nah, itu ada parental lock namanya. Jadi di remote-nya bisa di lock. Misalkan ada program, wah ini belum cocok nih buat anak-anak. Di blok aja. Tadi kan ada EPG ya, ada jadwalnya. Nanti misalkan, ini nggak cocok buat anak kita. Blok aja. Jadi pada saat nonton itu nggak bisa dilihat oleh anak-anak. Itu ramah buat anak. Kemudian, nah ini juga Kang Eka, tolong juga nanti MKTV dibuat juga tuh parental lock-nya bisa dikembangkan. Yang ketiga, ini juga luar biasa nih. Kalau dari MKTV sumbernya nanti audionya Dolby, suaranya bagus, kita di rumah pemirsa MKTV akan menerimanya luar biasa, sama dengan sumbernya gitu. Jadi di rumah nanti apalagi kalau ada speaker home theater ya, nanti di rumah akan mendapatkan suara yang kayak di studio lah, sama gitu, suaranya bagus. Dan yang tidak kalah pentingnya, di TV digital ini insya Allah ada early warning system. Early warning system itu apa? Peringatan kebencanaan. Negara Indonesia kan sering bencana ya, baik gempa bumi, banjir, longsor, segala macam tuh. Nah, nanti pada saat setting set-top box atau TV yang baru, atau nge-setting TV, masukkan kode posnya. Jangan lupa itu kode pos harus dimasukkan. Tujuannya apa? Jadi nanti untuk menandakan kalau misalkan di Geger Kalong, mudah-mudahan nggak ada ya, gempa bumi itu karena sudah disetting kode posnya pas banget. Masyarakat Geger Kalong ketika ada gempa bumi nanti dari BMKB pada saatnya itu akan menyampaikan di Geger Kalong misalkan radius sekian kilometer harus siap-siap ngungsi atau apa, ini karena ada gempa atau ada tanah longsor atau ada banjir segala macam. Nah, nanti diinterap. Jadi kalau di luar negeri itu udah ketika ada bencana itu TV-nya langsung diinterap. Itu akan nyambung juga ke HP, telepon seluler dan ke radio. Jadi ketika ada bencana itu di TV mungkin ada pemberitahuan. Nah, misalkan di Geger Kalong, ayo masyarakat Geger Kalong siap-siap ada gempa, tolong siap-siap untuk menghindari. Jadi seperti itu. Coba bandingkan ketika bencana tsunami di Aceh sama Jepang ya, kita bandingkan. Begitu dahsyatnya dua-duanya ya. Tapi lihat, korban di Jepang lebih minimalis dengan korbannya di Aceh. Karena di Jepang ada peringatan dini yang intinya di TV-nya itu nyambung dengan seluler dan HP. Nah itu luar biasa nih. Jadi teman-teman seperti itu. Ini baru sisi pemirsa dan TV-nya. Kemudian dari sisi industri penyiarannya juga. Siaran TV analog ini boros frekuensi. Jadi MKTV menggunakan frekuensi di analog hanya untuk dirinya sendiri. Infrastrukturnya juga buat dirinya sendiri. Jadi kalau di digital, teman-teman, satu infrastruktur, satu frekuensi itu bisa digunakan sampai 13 stasiun TV. Ini kan efisien ya. Nah, teman-teman tahu nggak jumlah TV di Indonesia ada berapa? Pasti saya juga nggak tahu ini teman-teman sahabat Darul Tauhid MKTV. Masih suka nonton TV nggak? Takutnya nggak nonton juga, Kang
Eka atau semuanya pada megangnya apa namanya gadget gitu. Jadi jumlah TV di Indonesia ini luar biasa. Ada 697 stasiun TV. Udah pada nonton nggak di Bandung juga udah lebih dari 20. Ditonton nggak program siarannya? Atau hanya nonton MQTV aja karena menarik. 697 ini. Jadi yang 697 itu di analog mereka punya tower sendiri, frekuensi sendiri. Akhirnya kita jadi hutan tower ya. Di Bandung towernya banyak banget. Kenapa Kang Emil itu Pak Gubernur harusnya bikin tower bersama gitu. Jadi nanti telekomunikasi, penyiaran itu disatukan jadi satu tower sehingga estetikanya bagus. Kalau di negara lain ada Tokyo Tower dijadikan tempat pariwisata di sana. Di kita hutan, semua radio, TV semuanya bikin tower. Akhirnya kalau dilihat orang luar, ini Indonesia kok semuanya pada tidak mau. Tadi kata Agim, kenapa tidak saling berbagi? Jadi teknologi ini makin maju ya kita lebih efisien. Nah, cost-nya juga akan lebih efisien. Seperti itu. Kemudian daya jangkaunya, kalau MQTV mungkin powernya dulu nggak tahu berapa. Kalau misalkan nggak nyampe 1 kilo. Sekarang dengan ikut infrastrukturnya penyelenggara swasta, satu dijamin itu infrastrukturnya, coveragenya mungkin seluruh Bandung Raya nanti. Kedua juga kualitasnya dijamin 24 jam harus standby. Mungkin TV-TV lokal saya lihat ada yang powernya 300, paling gede ya 1 kilo paling. Tapi ini rata-rata yang infrastruktur digital ini 5 kilo. Kalau 5 kilo kan luar biasa. Bandung Raya dan Cianjur ini satu wilayah layanan. Jadi MQTV nanti bisa diterima di Cianjur juga, Kang. Ya. Jadi luar biasa nih, pendengar MQTV bisa mendengarkan banyak yang jadi seperti itu. Jadi dari efisiensinya itu, nah ini sebenarnya yang diinginkan oleh kita. Ada frekuensi yang kelebihan frekuensi. Jadi di analog ini boros. Tadi 697 itu menempati sampai 378 frekuensi lebarnya. Tapi di digital ini cukup 172 MHz. Irit kan? Kan ada sisanya tuh. Ada nanti 40 mega buat future broadcasting. Future broadcasting kan kalau misalnya MQTV atau TV-TV akan naik lagi ke 4K, 8K yang di negara lain kan udah ada gitu. Itu bisa ditampung juga. Nah, ada sisanya 112 MHz. Itu frekuensi 700 itu luar biasa. Untuk apa? Untuk broadband. Broadband itu untuk apa? Untuk internet kecepatan tinggi. Kan sekarang teman-teman nih sekolah, jualan, semua udah harus pakai internet. Kadang-kadang kita sebel juga internetnya baper atau enggak ini mati mulu. Apalagi ini Zoom nih, Zoom. Coba kalau internetnya nggak support, ya kita nggak bisa kayak AA bilang, kita bisa berhubungan dengan semua teman-teman di seluruh dunia akibat perubahan teknologi. Nah, broadband ini teman-teman bisa meningkatkan kecepatan internetnya 100 sampai 200 kali, sampai 300 kali dari yang sekarang. Kemarin kita uji coba di Mandalika, waktu ada motor GP, kita menggunakan broadband, menggunakan 5G. Kan heboh tuh. Orang-orang luar ketika nyoba, itu baru uji coba ya di Mandalika, mereka heboh.
kok kecepatan internetnya di Indonesia luar biasa, lebih cepat dari negaranya. Nah, makin cepat migrasi ke digital ini, kita akan mendapatkan bonus internet kecepatan tinggi. Jadi nggak ada namanya lelet-lelet lagi internet. Nah, dengan ada tambahan kapasitas bandwidth frekuensi ini, insya Allah Eka dan teman-teman, seluruh Indonesia internetnya akan merata. Sekarang masih banyak blank spot sinyal untuk telepon seluler. Beruntunglah teman-teman yang di kota besar termasuk Bandung masih bisa Zoom gini. Tapi saudara-saudara kita masih ada 12.500 kelurahan desa yang tidak mendapatkan internet. Dan masih banyak yang internetnya hanya sekedar jalan aja, tidak seperti kita ini. Nah, Masya Allah. Jadi bukan hanya pindah dari analog ke digital, insya Allah nanti seluruh Indonesia, seluruh rakyat Indonesia bisa seperti kita-kita di kota-kota besar mendapatkan sinyal internet yang merata. Nah, dengan internet merata ini, apa yang kita dapat? Yang kita dapat pendidikan. Pendidikan bisa kita ajarkan. Dakwah, agim, semakin lancar aja didengar dari semua seluruh pelosok tanah air. Dari pegunungan, dari perbatasan, nggak ada lagi yang namanya blank spot internet. Pendidikan dakwah. Kemudian petani. Kalau dulu petani jualannya pasti teman-teman tahu ya. Harus ke Tengkulak gitu. Jadi kosnya yang mungkin di Tengkulak harganya 50.000 misalnya. Kalau di pasar langsung kan mungkin bisa 100.000. Sekarang petani siapapun juga bisa jualan langsung gitu. Teman-teman nih yang nonton ini, yang ikut kajian pagi ini, Agim, ini potensi ekonominya luar biasa. Selama kita punya kemampuan apapun, masak misalkan, masakannya enak, dijual, tidak perlu punya toko, tidak perlu punya mall, udah sekarang bisa jualan dari manapun juga. Terbukti dengan adanya COVID ini, mungkin ini hikmah di balik COVID ya. Ekonomi Indonesia itu termasuk ekonomi yang tumbuhnya luar biasa dibandingin negara lain. Dapatnya dari mana? Karena jualan ini nih, masyarakat bisa jual beli di rumah, dari manapun juga. Kita tinggal tutup manis di rumah. Kadang-kadang tahu-tahu datang ke Mas Rizky nih, Kang Rizky. Paket kan. Ada yang ngirim set-top box buat TV analog gini. Aduh. Jadi apapun sekarang semuanya serba mudah. Nah, terbukti di seluruh Indonesia yang punya potensi ekonomi itu naik. Tidak perlu sekarang pergi ke kota. Anak-anak siapapun juga yang punya potensi jualannya bisa di mana. Nah, itu yang ingin kita dorong, migrasi analog ke digital itu. Masya Allah. Seperti Baik, itu ya, Pak Geri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya. Ternyata di balik migrasi digital ini ada tujuan yang lebih besar Bapak dan Ibu terkait dengan bagaimana jangkauan internet, bagaimana potensi ekonomi, bagaimana pemerataan untuk pendidikan dan dakwah, sehingga tidak hanya bagi kita yang tinggal di kota, namun juga bisa di pelosok-pelosok. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi yang paling penting saya kira dari pernyataan Pak Geri tadi, bahwa kita nggak perlu beli TV baru ya Pak ya, karena terbayang kalau misalnya
tiba-tiba di televisi di rumah kita hilang gitu ya gambarnya, hitam semua atau putih semua begitu. Nah, ini izin Pak Gary ke Pak Eka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gatot. Pak Eka ini kan pelaku dan praktisi televisi nih, udah 20 tahun menggawangi manajemen kolbu televisi MKTV. Perjalanan MKTV untuk persiapkan digital nih seperti apa nih Pak Eka? Termasuk tadi ada pertanyaan dari ibu-ibu, bagaimana caranya ikut untuk melihat TV digitalnya MKTV katanya. Beliau bertanya. Silakan Pak Eka. Baik Pak Gatot, Pak Gary, AA, dan sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah ini adalah puncak dari segalanya bahwa MKTV akhirnya bisa tampil jernih, bersih, dan canggih teknologinya. Alhamdulillah, karena selama ini Pak Gary, Pak Gatot, AA, dan sahabat-sahabat semua, MKTV itu kadang laporan-laporannya banyak semut di berbagai tempat ya, karena memang saat masih analog, kita masih sangat terganggu dengan gambar yang kurang baik diterima di masyarakat atau pemirsa. Dan alhamdulillah sekarang Pak Gatot setelah MKTV beralih ke digital, memang dibuktikan gambarnya jernih, kemudian audionya juga lebih keluar suaranya, dan pada akhirnya di sini tantangan nih Pak Gary, Pak Gatot, dan mohon izin AA bahwa kita sebagai televisi dakwah dan pendidikan harus memang benar-benar menyajikan kualitas program yang baik, yang Allah suka, dan kemudian bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Dan ini diuji konten-konten kita untuk lebih fresh, kemudian tidak selalu rerun, dan gimana caranya kita bisa bekerja sama juga seperti yang disampaikan Pak Gary sebelumnya bahwa MKTV bisa akhirnya bisa bersiaran di seluruh Indonesia tanpa harus membuka cabang ya Pak Gary ya. Jadi kita berkolaborasi atau bekerja sama nih Pak Gatot dengan berbagai televisi digital lainnya. Dan seperti contoh misalnya plan yang terdekat, kita akan berkolaborasi dengan Badar TV atau BRTV di Cikarang yang jangkauan siarnya itu sampai Jabodetabek dan Kepulauan Seribu. Jadi otomatis MKTV nanti program-programnya termasuk Tausiah AA, program-program AA, kemudian juga program-program yang lain bisa disaksikan di wilayah jangkauan siar TV digital di Jabodetabek dan Kepulauan Seribu. Insya Allah itu salah satunya Pak. Dan persiapan kita sekarang lebih fokus ke persiapan konten. Kami semaksimal mungkin ingin menjadi juga konten kreator nih untuk TV-TV digital lainnya yang membutuhkan program-program dakwah, pendidikan dari MQTV. Kita sangat terbuka untuk bisa berkolaborasi dan bekerja sama agar jangkauan siar kita juga dakwah kita lebih luas lagi. Kurang lebih seperti itu Pak Gatot, Pak Gary, dan AA. Baik, alhamdulillah Pak Eka. Jadi televisi digital ini sebenarnya sama dengan yang kemarin-kemarin ya Pak ya, tidak ada perubahan, tapi justru lebih bersih, lebih jernih, dan canggih ya teknologinya, insya Allah begitu. Dan tadi kalau misalnya yang Smart TV kan tidak perlu tambahan peralatan lagi ya Pak Gary ya, kalau yang Smart TV. Mungkin saya ingin menyampaikan ke teman-teman nih untuk membedakan mana TV analog sama TV digital ya. Belum tentu juga yang TV-nya flat itu ya. Biasanya keluaran sebelum 2014. Seperti saya waktu itu seneng banget di rumah, beli tahun 2010. Saya cek di remote-nya tuh, nanti kita cek. Di situ ada pilihan nanti apakah ada TV, analog TV itu. Kemudian ada DTV, digital TV di remote-nya itu, nanti pas dicek. Kemudian jangan juga senang ketika ada udah digital TV gitu. Nah, waktu saya cek, wah saya nggak perlu beli set-top box nih, tapi pas dicek lagi nggak bisa nyambung ke TV digital. Ternyata setelah cek itu TV-nya baru yang lama, generasi pertama. Jadi sekarang
ada generasi kedua. Jadi untuk TV digital itu ada yang digital video broadcasting T. Nah, T-nya itu terestrial atau yang menggunakan frekuensi. Sekarang harusnya pakai T2, T2. Nah, sekarang di sertifikasi itu ada tanda siap digital. Nah, itu udah pasti digital tuh. Atau ada gambar si Modi tuh. Modi itu maskot TV digital yang ada di belakang saya tuh. Yang Ini, kuning biru itu ya Pak ya? betul, yang kayak ini sebenarnya Komodo ya Pak? Komodo. Jadi seperti ini. Jadi kalau lihat itu udah. Nah, kemudian jangan juga teman-teman harus membedakan juga kalau misalkan beli set-top box itu. Set-top box-nya bermacam-macam nih. Pokoknya kalau ada si Modi atau siap digital udah jelas. Set-top box ini ada macam-macamnya. Untuk TV digital, STB-nya STB T2. Digital. Nanti juga ada yang parabola. Sama set-top box-nya, tapi belakangnya ada S, satelit. Nah, itu. Kemudian ada juga yang langganan tuh, yang kabel. Belakangnya ada STB-nya C, kabel tuh. Tapi sekarang STB ini dijual, ada juga yang kombinasi tuh, udah ada semua. Kalau yang punya parabola, kemudian VTV di rumah, ada juga STB-nya yang kombinasi, ada T, S, dan C gitu. Tapi harganya memang lebih mahal gitu. Jadi sekarang STB juga bisa menggunakan, bisa nambah lagi ke Wi-Fi. Jadi TV-TV yang jadul itu bisa jadi smart TV, Kang Gatot. Jadi rata-rata yang smart TV sih, rata-rata sudah yang keluaran 2014 ke sini sudah digital. Nah, alhamdulillahnya kita kerjasama dengan perindustrian dan perdagangan. Tahun lalu itu udah mulai di stop produksi TV analog. Karena di luar negeri sudah nggak ada lagi TV analog. Jadi banyak TV-TV analog ini diimpor dari luar negeri gitu. Sayang kita jadi korban jualan orang gitu. Nah, alhamdulillah udah mulai di stop. Mungkin sekarang masih ada yang beredar di masyarakat itu hasil produksi yang tahun lalu yang masih ada. Tapi semua vendor pabrikan udah sepakat tahun lalu itu udah menghentikan siaran produksi TV analog, alhamdulillah seperti itu. Dan pembuatan set-top box ini mudah, Kang Gatot. Harusnya anak-anak SMK ya itu bisa buatnya. UMKM juga bisa, dan kita udah diskusi dengan perindustrian. UMKM udah bisa produksi set-top box, alhamdulillah nih. Kemudian UMKM mulai beralih juga produksi ke TV digital, karena perbedaannya yang TV analog ini terus terang nggak terlalu rumit gitu ya dengan digital. Dan teman-teman yang dulu banyak juga pabrikan kecil-kecil UMKM yang bikin TV-TV yang harganya murah meriah. Jadi TKDN-nya kita patok supaya tinggi biar masyarakat Indonesia juga bisa bikin. Jangan semuanya impor gitu. Yang belum kita bisa itu ada bikin chipnya, IC-nya. Kak Gatot. Tahun 2012 sempat sih ITB itu bikin chip untuk set-top box. Tapi saya nggak tahu PT Inti pernah juga. Apakah sekarang masih produksi? Karena kalau itu IC-nya udah bisa diproduksi dalam negeri udah mudah lah. Gitu. Kemudian ada nih yang nanya harga set-top box berapa? Karena gimana cara dapatnya? Harga set-top box itu saya mengingatkan ke teman-teman, beli set-top box yang sudah tersertifikasi. Nanti ada bukti sertifikasinya siap digital gitu di situ. Kenapa harus beli itu yang tersertifikasi? Banyak yang ilegal.
set-top box-nya harganya murah meriah tapi dari luar. Nanti kalau beli yang ilegal tidak bisa dapat feature-feature yang tadi tuh, FPG, tidak bisa parental lock, tidak bisa EWS, tidak bisa audionya segala macam. Nah, kalau yang sertifikasi ada garansinya dari pabrikan. Kemudian kita juga Kominfo sudah kerjasama dengan vendor agar bisa trade-in itu tukar tambah lah. TV-TV yang jadul dulu bisa ditukar tambah dengan TV-TV yang sudah digital. Itu banyak di marketplace. Jadi saya bilang untuk belinya mudah. Kalau di kota-kota besar itu nggak perlu ke barang elektronik, sekarang duduk di rumah cari-cari ke semua toko-toko yang ada di online, banding-bandingkan, kemudian kalau udah cocok udah beli, nunggu di rumah. Kadang-kadang ongkos kirimnya sekarang pada gratis. Jadi nanti seperti saya bilang tadi, Mas Rizky udah pesen set-top box, tahu-tahu datang ke rumah paket, oh set-top box-nya udah nyampe. Kemudian cara misalkan cara instalasi sekarang banyak di YouTube itu, cara unboxing set-top box banyak banget, cara instalasi gampang banget karena kita juga udah uji coba distribusi set-top box. Kemudian saya ingin tahu apakah ibu-ibu bisa masang, ibu-ibu bisa masang, diajarin gitu. Kalau yang di set-top box tuh ada yang kuning, putih, merah, di TV juga itu dipasangin udah selesai. Remote-nya tinggal di enter, kemudian nanti diisi-isi, di searching dapat lah TV-nya gitu. Seperti itu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Gary, Pak Eka, dan kami undang Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan terkait dengan migrasi televisi digital ini. Silakan bisa mengangkat tangan ya, ataupun menulis di chat room. Silakan nanti kita bisa bahas, didiskusikan sampai jam 6 insya Allah. Baik, Pak Rizky sudah mengangkat tangan nih, sudah lelah kelihatannya dari tadi ya. Bisa boleh dibuka, silakan Pak Rizky. Terima kasih Pak Gatot. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Gary, Damang Pak. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Bandung ya. Ada 2 pertanyaan saja boleh Pak? Jadi bagaimanakah masyarakat Indonesia rencananya akan untuk membagikan set-top box atau FTV TV digital gratis Pak pada saat analog switch off tanggal 30 April nanti, migrasinya dari analog ke digital seperti apa, serta caranya gimana caranya untuk membagikan FTV TV digital gratis kepada masyarakat. Langsung dicek langsung Pak, demikian mohon izin. Terima kasih. Wah, ada pembagian gratis ya ternyata ya di set box-nya. Iya. Jawab langsung ya. Ya, silakan Pak. Silakan. Boleh aja. Ya. Baik. Jadi tadi saya lupa tahapan untuk penghentian siaran TV analog ini dibagi 3 tahap. Ada tahap pertama 30 April tahun 2022, tahap kedua 25 Agustus 2022, dan tahap nanti penghentian secara nasional, siaran analognya akan dihentikan secara nasional pada tanggal 2 November 2022. Bandung ini termasuk tahap kedua nanti 25 Agustus. Jadi yang tahap pertama ini ada 56 wilayah layanan, 160 kabupaten kota kalau nggak salah. Itu kita bagi tahap ini untuk kota-kota besar dari TV-TV itu mengharapkan dilakukan di tahap 2. Jadi kenapa tahap 2? Kota-kota besar itu ada 11 kota yang terus terang ini ratingnya dihitung, iklannya ada di kota-kota besar. Misalnya Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, Denpasar, ada 11 kota, Palembang gitu, seperti itu. Yang iklan itu baru dihitungnya di 11 kota gitu. Nah, itu mereka mengharapkan itu
penghentiannya di tahap kedua. Nah, apa yang perlu disiapkan? Tidak perlu juga di Bandung teman-teman nunggu sampai 2 November. Sekarang udah program siarannya digital udah banyak, termasuk MKTV alhamdulillah sudah siaran di TV digital, malah analognya akan dihentikan karena ribet ya. Kang Eka, semut-semutnya masih banyak sama nanti cost-nya double gitu kalau misalkan analog dan digital dipertahankan. Nah, kami Kominfo bikin aplikasi. Aplikasinya Sinyal TV Digital. Itu bisa di-download di App Store sama Play Store ya. Untuk memudahkan teman-teman. Ini kan banyak nih yang ngikut acara kajian subuh ini di seluruh Indonesia, mungkin ada juga. Sebelum menetapkan saya mau beli TV atau beli set-top box, pakai aplikasi itu. Nanti download di aplikasi itu, nanti kelihatan. Oh, di tempat saya misalkan di Garut ada infrastrukturnya digital udah dibangun. Nah, rata-rata infrastrukturnya sekarang dibangunnya oleh siapa? Ada TVRI ya. Kemudian ada Trans atau Metro. MKTV ini dengan Metro. Kemudian ada MNC, ada grup MTEK, Indosiar SCTP, ada grup PIPA. Seperti itu. Jadi ada 2 infrastruktur lokal. Di Jakarta ada RTV dan di Bali sama Lampung ada Nusantara TV. Seperti itu. Jadi ketika aplikasi itu kita buka, infrastrukturnya kelihatan, oh ada infrastruktur. Kemudian bagusnya di aplikasi itu bisa melihat, oh ada program siaran yang MOOC-nya itu tadi, kalau udah ada MOOC-nya pasti ada program siaran. TV MKTV udah ada nggak di Bandung? Kelihatan tuh, nanti di infrastrukturnya di mana? Itu kelihatan semua. Kemudian kuat sinyalnya ada, Kang Eka. Nanti kalau penduduk Bandung atau Cianjur mau lihat MKTV, tinggal lihat di aplikasinya. Oh, kuatnya ternyata arah antenanya harus diarahkan kemana. Jadi nggak perlu teriak-teriak kayak dulu Kang Eka, naik ke genteng kemudian ayo kiri kanan gitu. Sekarang dengan aplikasi itu udah langsung bisa dapat. Muter bambu dulu ya. Iya, putar bambu. Nah, kemudian memang ada set-top box gratis. Nah, ini yang Mas Rizky. Tapi set-top box gratis ini untuk keluarga miskin gitu, bukan seluruh Indonesia. Harganya tadi relatif lah, 165.000 sampai 350.000. Nah, kriteria keluarga miskin itu kriterianya udah ditentukan oleh Kementerian Sosial. Di datanya data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. 6,7 juta keluarga miskin. Jadi 6,7 juta yang sudah terdata. Misalkan Mas Rizky, Kang Rizky udah masuk di DTKS, nggak perlu juga nyari-nyari ke Kominfo atau nyari-nyari ke Darul Tauhid. Nah ini duduk manis di rumah, dapat set-top box-nya datang, dipasangin lagi. Dipasangin sampai nanti MKTV-nya kelihatan gitu. Oh ini udah siaran. Jadi nanti kita ada barcode-nya, QR code-nya. Ketika udah diinstal, udah ada QR code-nya. Nanti QR code-nya di-scan. Tujuannya adalah benar nggak Mas Rizky ini masuk keluarga miskin. Di situ nanti ada namanya Mas Rizky, ada KTP-nya, ada kakaknya, udah masuk database itu dan masuk ke database-nya Kominfo. Jadi selesai seperti itu. Jadi kalau bantuan 6,7 juta keluarga set-top box ini dari mana? Sebenarnya sumbernya dari swasta. Jadi swasta ini kalau di Indonesia kan seleksi infrastrukturnya gratis tuh. Untuk mendapatkan frekuensinya gratis. Kalau di luar negeri bayar tuh, Pak Gatot. Di Malaysia ratusan miliar untuk menjadi penyelenggara infrastruktur. Di Indonesia gratis.
Kita ini membantu swasta juga, tapi kita minta kompensasinya karena digratiskan. Bantu dong untuk keluarga miskin set-top box-nya. Jadi dari swasta itu sudah terkumpul sekitar 4 juta set-top box. Alhamdulillah. 4 juta itu kemudian kan kurang tuh, masih 2,7 juta keluarga miskin yang kurang. Nah itu sesuai aturan undang-undang, kalau kekurangannya harus pemerintah yang menyiapkan. Jadi 6,7 juta itu sebenarnya dari swasta dan pemerintah. Sekarang swasta udah mulai uji coba distribusi. Di Jawa Barat kemarin Trans uji coba di Majalengka, mungkin teman-teman yang Majalengka kemarin sudah 2 minggu yang lalu lah dicoba. Kemudian di Banten sudah uji coba. Jadi swasta ini lagi uji coba ini adalah untuk mencek tadi aplikasinya bantuan set-top box ini supaya pas. Alhamdulillah udah jalan dan mudah-mudahan teman-teman swasta ini udah mulai membagikan distribusi secara massal ke seluruh Indonesia. Kalau yang bantuan pemerintah, yang set-top box pemerintah ini udah mulai tanggal kemarin 28 Maret, 28 Maret. Kalau yang dari pemerintah kita kerjasama dengan PT Pos, Kang Gatot, Mas Rizky. Nanti PT Pos ini akan menyampaikan ke masyarakat yang tadi masuk data DKS. Nanti PT Pos nyampe ke rumah, kemudian instalkan sampai dapat siaran misalkan MKTV. Jadi masyarakat tidak perlu nyari-nyari set-top. Nah, bagi keluarga yang mampu ya belilah, Pak Gatot. Iya, betul. Harga 165.000 ya, dibandingin teman-teman untuk pulsa aja rata-rata mungkin 200 sampai 300 sebulan ya. Ini 165.000 set-top box buat satu keluarga. Selama set-top box-nya kuat, bertahun-tahun ya nggak akan ganti-ganti. Jadi kalau set-top box untuk keluarga dan selama umur set-top box itu masih bisa digunakan. Kalau pulsa kan buat diri sendiri. Jadi ya mudah-mudahan keluarga yang mampu sih bisa beli di banyak lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Geri, Pak Eka, Pak Rizky, dan Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di MQ Pagi ini. Alhamdulillah, dan kita harus mengakhiri acara ini karena biasanya jam 6, insya Allah. Pak Geri, semoga acara migrasi digital ini semakin sukses dan semakin bermanfaat ya buat masyarakat, insya Allah. Dan yang penting Bapak dan Ibu, teknologi ini harus menjadi bagian dari dakwah kita, harus menjadi bagian ibadah. Menjadikan teknologi ini kita harus mendapatkan amal soleh dari teknologi televisi digital ini. Karena kalau tidak ya sebatas teknologi yang justru jangan sampai menjadi ajang kemaksiatan, menjadi datangnya murka Allah di sana insya Allah. Baik Pak Geri, mohon maaf kita harus akhiri acara ini dan terima kasih sudah bergabung selama 1 jam ini Pak Geri. Semoga aktivitas Pak Geri dan seluruh tim Kemenkominfo mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dari Allah terkait dengan program migrasi televisi digital ini. Baik Bapak dan Ibu, kita akhiri dengan baca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
خلق الإنسان علمه البيان. وسوف هذه البسمة تنتشر إلى أهالي هؤلاء الأولاد. Terima kasih Dete Peduli. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Dete Peduli. Semoga Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.